yang terkait ancaman pembunuhan. Iya, kalau saya sih sudah sejak saya jadi bupati udah terbiasa ya diancam dibunuh, diancam diculik, diancam apapun, dan itu kan bagian dari dinamika resiko seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya banyak melakukan langkah-langkah yang dianggap merugikan beberapa pihak, ya pasti ada orang yang tidak suka, dan orang tidak suka itu bisa jadi ada dua, satu serius, kedua iseng. Tetapi dalam problem seperti ini kan kita tidak bisa dianggap terlalu serius, juga tidak bisa dianggap terlalu iseng. Ya nanti saya mau kaji lah apa yang harus saya lakukan terhadap ancaman-ancaman seperti ini. Apakah harus lapor atau tidak dilaporkan? Nanti saya lihat, saya pelajari dulu untung dan ruginya langkah-langkah yang saya lakukan. Makanya ada pengamanan lebih ketat nggak Pak untuk? Enggak lah, saya biasa aja. Saya mempercayakan diri bahwa rakyat Jawa Barat melindungi saya, dan saya mempercayakan diri juga ajudan atau tim pengamanan dari Polda Jabar yang selama ini nempel di saya sudah relatif cukup. Ini laporan, ada laporan Pak Polda Jabar Pak terkait? Iya, nanti kita pelajari dalam 2 hari ini. Saya mempelajari perlu lapor atau tidak. Kasus Subang Pak? Enggak lah, saya terus. Saya buktinya kemarin saya datangin ke kampung preman, ke Depok. Artinya saya tuh nggak akan terpengaruh oleh ancaman siapapun. Saya akan terus tegak lurus bekerja, kemudian menurunkan atau bila perlu Jawa Barat zero premanisme, kemudian terus bekerja membenahi lingkungan, bekerja menutup tambang-tambang ilegal, dan bekerja untuk mengevaluasi berbagai perizinan yang merugikan lingkungan di Jawa Barat. Yang Subang Pak berarti Pak? BYD Subang Pak? Enggak, temuan berita lama. Jadi itu berita lama, bukan berita baru. Jadi itu kan berita kunjungan Pak Edi Pramono ya ke Cina, kemudian di sana ada yang menyampaikan. Cek saja sekarang sudah sangat aman. Enggak, itu cerita lama. Cerita yang disampaikan itu adalah cerita lama sebelum berbagai penanganan dilakukan di Kabupaten Subang yang saya lakukan dengan jajaran Polda, kemudian Polres Subang. Kasat sensinya keren banget loh di Subang. Dicek deh, nggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang jualin aku aja udah hampir nggak ada sekarang. Nggak ada, itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan. Pajak kendaraan. Aman sekarang, progres BI-nya berjalan dengan baik. Terus kemudian exit tolnya sudah keluar izin dari menteri. Ya tinggal BYD-nya aja untuk terus mewujudkan. Nah, tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala. Sebenarnya problem di Subang itu bukan di premanisme. Problem di Subang itu adalah di percaloan tanah, bukan di premanisme, yaitu bahwa ada beberapa pihak yang menguasai tanah, ya mungkin sudah di DP dulu sama pemiliknya, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya sih, saya nggak tahu dengar langsung ya, ada yang nawarin 20 juta per meter, ada 10 juta per meter, ada 5 juta per meter, dan itu akan segera saya fasilitasi. Saya akan pertemukan antara pihak ini yang melakukan pembebasan tanah atas nama perusahaan dan kemudian warga. Mungkin minggu depan sudah